ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan main-main saja. Termasuk hal-hal yang dapat menodai tauhid adalah mempermainkan agama, bersendau gurau dalam masalah Allah dan Rasulnya. Allah dijadikan bahan gurauan, Allah dijadikan bahan candaan. Na'udzubillahi min dzalik. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab dan seterusnya bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seorang yang berkata, belum pernah kami melihat para ahli baca Al-Quran ini orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya Rasulullah dan para sahabat yang ahli baca Quran itu, mereka berkata, Auf bin Malik kepadanya, omong kosong yang kamu katakan, bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan aku beritahukan kepada Rasulullah. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah untuk menceritakan apa yang terjadi. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau, ayat di atas. Jamaah kalau diceritain nggak mudeng toh? Mudeng nggak? Tadi ceritanya apa? Nah, emang harus disederhanakan bahasanya. Gini jamaah. Waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat itu hadir dalam Ghazwah Tabuk, perang Tabuk itu. Di antaranya Sayyidina Utsman bin Affan bawa 11.000 dinar. Sumbangan Utsman setara 11.000 dinar, setara 44 miliar. Nyumbang untuk Ghazwah, difasilitasi dana 44 miliar. Kalau 11.000 dinar per Januari 2023. Singkat cerita, ada munafik. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus bacaannya, buncit perutnya. Lalu mereka adalah orang-orang ahli baca Quran, perutnya buncit tapi tidak lebih dusta lisannya kecuali baginda Rasulullah SAW. Maksudnya ini orang munafik fitnah Rasulullah. Rasulullah perutnya difitnah buncit, padahal perutnya Rasulullah six-pack, ideal, kekar, powerful. Bukan kayak gitu. Jadi bukan buncit perutnya. Lalu dia memfitnah Rasulullah, katanya lebih dusta lisannya. Mereka memfitnah Rasulullah, seorang pendusta lisannya yang selalu bicara dusta. Lalu Auf ini ceritalah sama Nabi, ya Rasulullah, ada orang fitnah anda, katanya perut anda buncit, katanya anda itu seorang pendusta, dan katanya anda termasuk orang yang tidak ahli dalam baca Al-Quranul Karim. Itu katanya Auf. Lalu Nabi SAW turun ayat ini. Di antara ayatnya adalah orang-orang yang bersendau gurau, bermain-main dengan membawa-bawa nama Allah, membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Jadi nggak boleh orang mempersendau guraukan, dia main-main bawa nama Allah, bawa nama Rasulullah Muhammad SAW. Ketika orang berkata, datang kepada Rasulullah, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki untanya, maka berkatalah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah orang yang bercanda ya Rasulullah. Kami itu bercanda ya Rasulullah. Perut anda buncit, kami bercanda. Kami bilang lisan anda pendusta, kami juga bercanda. Dan apa yang Allah firmankan, wala ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Gak usah ya kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Na'udzubillah. Gara-gara bercanda, maafnya gak diterima. Ini ayatnya, Al-Quran surah At-Taubah ayat 65, At-Taubah ayat 66. Kamu gak usah minta maaf karena sungguh kamu sudah kafir setelah beriman.
Qad kafartum, sungguh kamu kafir, ba'da imanikum, sesudah kamu beriman. Nauzubillah. Gara-gara mempermainkan agama, mengolok-olok Rasulullah. Rasulullah dikatain perutnya buncit. Dia bilang bercanda, lah cuma canda kali ya Rasul, tenang aja, santai aja kali, nggak usah baperan kali. Ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya Allah, wa rasulihi dan rasul-rasulnya Allah, kuntum kalian semua tastahzi'un, memperolok-olok. Bisa tiga-tiganya? Oh gitu. Habis kali itu pakai data gitu. Oh gitu. Waalaikumsalam. Coba lihat aja Mas, kalau habis dibeli nggak apa-apa. Sampai mana tadi tuh? Oh iya, mengolok-olok agama. Hadirin, saya punya kajian durasinya 1 jam berapa menit gitu. Pokoknya 1 jam kira-kira, mas sejam lebih. Jamaah nanti tulis aja di YouTube, pembatal keislaman Irfan Rizky Haas. Nanti muncul itu, saya bahas di kajian itu. 1 di antara 10 itu yang membatalkan keislaman, 1 di antara 10 pembatalnya itu adalah mengolok-olok agama. Abillah, mengolok-olok Allah atau bercanda bawa-bawa Allah. Wa ayatihi, mengolok-olok ayat. Wa rasulihi, mengolok-olok rasul. Ih, ngeri jemaah. Makanya hati-hati ya jamaah, pilih candaan itu tuh kalau bisa bukan dalam rangka mengolok-olok, bukan dalam rangka merendahkan Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya Allah, termasuk ayat-ayat Al-Quran dipleset-plesetkan. Jangan jemaah. Nauzubillah summa nauzubillah. Kandungan bab ini yang pertama, masalah penting bahwa orang yang bersendau gurau membawa nama Allah, ayat-ayatnya Allah atau Rasulullah adalah kafir, batal nih Islamnya. Dan lebih parahnya lagi, kalau orang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok ayat Allah, dia jatuh dihukumi kufur. Ini yang kafir, gara-gara dia mengolok-olok ayat-ayat Allah. Yalah canda kali, nggak usah baperan kali, slow aja, sans kayak gitu. Jangan. Kalau udah bawa-bawa nama agama, ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Rasulullah, jangan sekali-kali diolok-olok. Yang kedua, ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di hadapan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. Jadi nggak boleh seseorang itu mengolok-olok yang tadi. Intinya ini tafsirannya demikian. Yang ketiga, perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya. Ini perbedaannya ada di bagaimana dia bersikap. Kalau orang itu setia, dia justru malah zikir sama Allah banyak-banyak. Orang itu setia sama Allah dan Rasulnya, dia berusaha meneladani sunnahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau orang gak setia, ya diolok-olok. Jangan anggap sepele, jangan anggap remeh. Yang keempat, perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Jamaah harus bisa beda. Musuh-musuh Allah yang jelas-jelas dia mengingkari ayat-ayat Allah, beda. Muslim itu punya sikap. Sikapnya itu lakum dinukum waliyadin. Jamaah boleh maju ke depan, biar yang belakang bisa masuk tanpa kesulitan. Memaafkan harus, tapi memberi tahu agar jadi pelajaran bagi yang lain juga harus. Jangan malah kita. Nah, ini termasuk hal-hal yang disebut pembatal syahadat. Diantaranya juga adalah menyetujui statement orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan olok-olokan. Dia menyetujui, atau dia malah mensupport, malah mendukung statement-statement yang isi kontennya adalah mengolok-olok agama Islam, Allah, Rasulnya, Al-Quran. Jangan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik.
Yang kelima, bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak, seperti At-Taubah ayat 66. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jamaah perhatikan ayat ini, gak perlu kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Coba bayangin. Hikmahnya kata para ulama, tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Apalagi kalau dia menghina Allah, menghina Rasulullah. Wah, ini bukan lagi sekedar minta maaf nih. Ini orang ini berani banget sih, kok sampai menghina Allah, sampai menghina baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memaafkan jauh lebih baik. Memaafkan itu jauh lebih baik. Tapi tidak semua permintaan maaf boleh kita terima atau bisa kita terima. Bahkan Allah pun mengatakan, udah kamu gak perlu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Artinya, aduh, imannya udah gak laku nanti jamaah. Kok imannya gak laku? Kenapa? Dibatalkan karena mengolok-olok agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Halaman 156, bab 49. Bab berapa? 49. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li. Dan jika kami, ini tentang tauhid yang ke-49 adalah mensyukuri nikmat Allah dan mengaku berasal semuanya adalah dari Allah. Dan jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami sudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Fussilat ayat yang ke-50. Jemaah yang dirahmati Allah, tauhid ini sering banget ya kita bahas. Dan jika kami merasakan kepadanya satu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pasti dia berkata, orang-orang kufar berkata, ini memang karena saya, ini hak saya, karena saya kewajibannya begini maka saya dapat begitu. Padahal tidak. Dalam ilmu tauhid, kita itu harus mengembalikan semuanya kepada Allah dan mensyukuri nikmat serta mengetahui bahwa nikmat itu asalnya dari Allah, bukan yang lain. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku dapatkan ini dan itu ilmin indi, karena ilmu yang ada padaku, sehingga aku mendapatkan keuntungan sekian, sekian, maupun sekian. Al-Imam Qatadah menafsirkan ayat ini maksudnya karena pengetahuanku tentang cara-cara berusaha. Kata para sebagian ulama karena kelihayanku dalam berdagang. Ini bahasan lama, pernah kita bahas. Orang kadang sukses, dia ngaku jemaah, ini semua karena memang cerdasnya saya, pinternya saya, jagonya saya marketing. Jemaah, ada banyak orang jago marketing tapi boncos. Ada banyak orang beriklan tapi tetap aja gak laku. Bahwa rezeki, kecondongan hati, produk Anda diterima di kalangan manusia, panjang umur produk Anda, sulit tak tergantikan di hati konsumen-konsumennya. Itu tuh karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia hebat. Maka dalam akidah kita harus mengembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, oh ini cerita jemaah. Jemaah kalau punya kitabnya dibuka halaman 157. Rasul mau cerita. Rasulullah cerita, ada tiga orang dari Bani Israel. Yang pertama penderita lepra, yang kedua kepalanya botak, yang ketiga orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga, maka diutuslah kepada mereka malaikat. Pertama malaikat datang kepada penderita lepra. Wahai penderita lepra, apa yang paling kamu inginkan? Jawab penderita lepra, aku ingin sembuh dari lepraku, kulitku yang indah, penyakitku hilang, dan rupaku elok.
maka diusaplah penderita lepra tersebut hingga hilang penyakit yang ada di tubuhnya. Dia pun rupanya elok, badannya bagus, dan dia pun memiliki kulit yang indah. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu apa lagi yang kau inginkan? Lalu dia mengatakan, sungguh aku ingin unta atau sapi. Lalu Allah pun subhanahu wa ta'ala memberikan unta kepada dia yang terkena penyakit lepra atas seizin Allah setelah disembuhkan penyakitnya. Kemudian malaikat itu datang lagi kepada si botak. Botak, kamu mau apa? Aku pengen punya rambut. Yaudah, terus dikasih rambut. Habis itu kamu mau apa? Aku mau sapi. Dikasih sapi, perempuan betina sedang bunting. Akhirnya dia pun sukses karena berternak sapinya. Yang ketiga, datang malaikat kepada si buta. Wahai buta, kamu mau apa? Aku mau sembuh. Lalu kemudian disembuhkan si buta tersebut, dan menjadi senanglah si buta tersebut. Singkat cerita, kemudian datanglah malaikat kepada 3 orang itu untuk mengetes nikmat yang dia terima sejatinya dari siapa. Jadi pemilik rumah asli ngetes, pemilik nikmat yang asli ngetes. Ini yang penyakit lepra, datang ke rumahnya penyakit lepra, terus dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya, ini orang penyakit lepranya sama. Iya, dulu aku sama seperti kamu. Terus kenapa kamu sekarang bisa sembuh? Ya ini karena saya memang pintar menjaga diri, terhindar dari virus-virus. Sekarang kok kamu punya ini dan itu? Untanya dari mana? Ya ini emang karena kerja keras saya. Sejak saat itu Allah bilang sama malaikat, wahai malaikat, miskinkan dia seperti semula. Miskin lagi jemaah. Mati semua unta-untanya. Datang kepada yang botak, botak, dulu kamu botak kan? Betul. Lalu ada orang laki-laki datang menyembuhkan kepalamu yang botak. Betul. Rupamu elok. Betul. Terus kamu minta apa lagi? Kamu jawab sapi kan? Betul. Terus kamu dikasih sapi begini. Iya betul. Dari siapa itu semua sekarang kau bisa sukses sejauh ini? Kata beliau, ini semua karena kecerdasan saya. Saya memang jago berternak sapi, macain sapi, kawinin sapi, jaga hidupnya sapi, cari makan, cari ini segala macam. Saya emang jago. Jadi kalau sekarang sapinya beranak itu karena kelihayan saya. Allah berfirman, malaikat cabut semua nikmatnya, dicabut semua ya jemaah. Yang terakhir buta. Datang kepada buta, orang buta juga. Aku dulu seperti kamu, sama-sama buta, tapi Allah mengkaruniaku kesembuhan. Maka Allah mengatakan, apa maumu lagi? Allah melalui malaikatnya mengatakan, malaikatnya bilang sama dia, apa maumu lagi? Terus dia menjawab, aku mau kambing. Setelah itu kambingnya terus kemudian jamaah yang dirahmati Allah beternak banyak. Terus dia ditanya, itu kambingmu dapat dari mana? Sungguh ini karunia dari Allah. Allah melalui wasilah orang waktu itu menyembuhkan butaku. Dia memberikan kambing betina sedang hamil. Sampai detik ini aku rawat sehingga sebanyak 2 lembah itu. Nikmat dari mana? Dari Allah. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, yang ini tambahkan nikmatku padanya. Jadi yang dua, yang lepra sama botak, miskin lagi. Tapi yang buta, Allah tambahkan. Pentingnya mengakui nikmat itu asalnya dari Allah. Jangan ngaku dari diri kita. Ini orang pinter banget ya. Ingat, pintarnya kita, ilmu itu titipannya Allah. Hartanya jamaah titipannya Allah. Pasangan, orang tua, anak-anak, semuanya hanyalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kisah di hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, tentang kembalikan semua kepada Allah. Lanjut bab 50. Bentar lagi khatam nih jamaah. Bab ke-50, memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan kepada keduanya. Maka maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Termasuk gak boleh memberi nama anak dengan nama orang buruk. Nama anaknya siapa bu? Uun Ustadz panggilannya. Nama panjangnya Fir'aun. Gak boleh kasih nama anak yang buruk. Nama penghambaan kepada selain Allah, Abdul Ka'bah, boleh gak? Abdul Ka'bah boleh gak? Loh kenapa gak boleh? Ka'bah itu bukan? Nah, kan ini bahasanya. Tauhid itu mengajarkan kita tidak boleh menisbatkan anak
diperhambakan kepada selain Allah. Artinya dia boleh, abdun itu kan artinya hamba, dia boleh pakai nama Allah. Tapi kalau nama yang lain, Abdul Ka'bah berarti hambanya Ka'bah. Abdul Mobil berarti hambanya mobil. Mobil itu sayyarah. Sayyarah, tarkab sayyarah. Ente nyetir mobil. Kamu nanya, enggak. Jadi maksudnya itu gini jamaah ya, hindari penamaan kepada anak dengan nama yang dinisbatkan awalannya abdun tapi sesudahnya bukan nama Allah. Yang boleh itu apa? Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, Abdul Karim, Abdul Samad, Abdul Razzaq, Abdul Aziz, Abdul Haris, apalagi Abdul Latif, apalagi Abdul Rauf. Itu nama Allah 99 yang diawali dengan abdun boleh. Tapi nanti kalau Abdul Wonosobo, hambanya kota Wonosobo, yang kalau itu dimaksudkan nggak boleh. Bolehnya gitu, Abdul Al Wonosoboi, itu beda ya. Kalau Abdul Al Wonosoboi berarti namanya Abdul, asalnya dari Wonosobo. Irfan Al Garungi misalkan, Irfan dari desa Garung, kayak gitu jemaah. Jadi jamaah mulai sekarang kayaknya, oh bukan, kalau jamaah mah cucu ya jamaah. Apa cicit? Mohon maaf, apa cicit? Kalau nggak cucu, cicit. Ada yang anak mungkin ya. Dipersiapkan nama anak tuh kalau bisa dengan nama-nama yang baik. Termasuk itu hal yang harus jamaah hindari juga. Walaupun ini sedikit banyak para ulama juga berselisih, hindari penggunaan langsung nama Allah tanpa ada abdunnya di awal. Contoh, nama anaknya siapa? Ar-Rahman. Baiknya Abdur Rahman, kasih abdun awalannya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Dan semua nama yang baik yang dinukilkan dalam Al-Quran boleh ya. Muhammad, Yunus, Yusuf, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan seterusnya sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam memberi nama kepada anak yang dikaruniai kepada mereka. Ini juga harus diperhatikan ya, ngasih nama anak yang baik-baik. Anaknya nama siapa? Ribut. Tiap hari ribut terus sama orang tuanya. Ya lagian ngasih namanya ya, mbok yang benar. Kasih nama tuh yang benar jemaah. Kasih nama yang benar. Lain ataitana salihan, jika engkau mengkaruniai kami anak laki-laki, ya Allah jadikan laki-laki itu salihan, salih. Itu orang tua harus sering-sering doa begitu jamaah. Allahumma ja'al zurriyati salih, au rabbi habli minas salih. Minta anak yang salih. Al-Imam Mujahid mengatakan, kalau bayi mereka itu termasuk bayi yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniai untuk mereka dengan penciptaan sebaik-baiknya penciptaan. Kaidah yang pertama di halaman 164, yang pertama, dilarang memberi nama yang diperhambakan selain kepada Allah, nggak boleh. Tadi ya udah di Abdul Bab, hambanya pintu. Babun kan pintu. Abdul Bab nggak boleh. Hanya boleh dengan nama Asmaul Husna. Begitu jemaah. Bab 51, menetapkan Asmaul Husna. Sampai sini ada yang mau ditanyakan jemaah? Ada yang mau ditanyakan? Saking tidak fahamnya ini. Iya ibu, silakan.
Ya, ayo sholat dulu, nanti sholat kan nomor 2, nomor 1 kan syahadat. Bener emang, nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat. Tapi gak boleh itu dijadikan alasan untuk main-main. Jangan main-main urusan, apalagi sholat. Sholat itu kan syariat Allah ya. Jangan sendau gurau, jangan main-main dalam urusan perkara yang kayak gitu. Kalau bisa seriusi. Ayo sholat. Baik ibu, habis ini saya akan sholat. Ayo sholat. Ya ibu, ini mau sholat gitu. Jadi jangan sampai bercanda dengan segala sesuatu yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya kesannya kayak ringan ya jamaah. Ini kan cuma candaan, enggak. Tapi agak-agak berat sih kalau kita bercandanya tuh bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa nama Rasulullah, apalagi bawa ayat-ayat Allah. At-Taubah ayat 66 tadi apa? La ta'tadiru. Allah berfirman tadi, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir sesudah beriman. Aduh, nauzubillah. Tadi halaman 48. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nauzubillah. Orang udah dijudge sama Allah. Dan ini yang ngejudge bukan manusia ya jamaah, yang ngejudge Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia mengolok-olok agama Allah. Begitu ibu, terima kasih pertanyaannya, keren banget. Barakallahu fikum. Silakan ibu. Kalau Allah bagaimana posisi orang yang sudah menjadikan agama sebagai olok-olok? Kalau dia mau bertobat, apakah diperkenankan? Ingat selalu Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang taubat, dan Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Asalkan dia, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang ke-8. Kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, maka Allah maafkan. At-taib kama la dzanbalah. Kata Rasulullah, at-taib, orang itu kalau sudah bertobat, kama seperti la dzanbalah, tidak punya dosa. Jadi kalau udah bertobat tobatan nasuha ya udah, tapi jangan diulangin. Takut-takut kalau dia mati terus-terusan dalam keadaan mengolok-olok agama, nanti dia masuk dalam kategori la ta'taziru. Jangan minta maaf, enggak laku maafnya. Minta maafnya enggak laku. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalau dia mati belum sempat bertaubat, makanya pentingnya bertobat. Begitu jemaah, barakallahu fikum. Ada lagi? Ngantuk banget kayaknya hadirin. Silakan hadirin, fadhol. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang orang yang mau bertaubat? Tubu ilallahi taubatan nasuha itu gimana? 3. Imam Nawawi mengatakan orang kalau mau taubat nasuha, yang pertama wajib meninggalkan detik itu juga. Dia lagi berbuat maksiat, detik itu juga ditinggalin. Terus yang kedua kata Imam Nawawi, dia harus menyesali dan janji tidak ulangi. Kalau dia masih ngulangi, namanya bukan tobat nasuha, tapi tobat sambel. Tobat sambel tuh katanya, sambel tuh kan orang bilang pedes, tapi lagi. Kayak jangan jadi kayak gitu ya. Tobat yang pertama itu harus betul-betul meninggalkan seketika. Yang kedua, nyesel dan janji nggak ngulangin. Yang ketiga, mengisi hari-hari setelah tobat dengan beramal salih. Mau mandi atau tidak mandi boleh. Mandi ya silahkan, nggak mandi ya silahkan. Sholat sunnah taubat tidak, sholat sunnah taubat pun boleh.
Yang dengan sholat sunnah taubat itu gimana? 2 rakaat seperti sholat subuh, niatkan untuk bertaubat. Tidak pun dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih, asal jujur dari dalam hati, diterima sama Allah insyaallah. Allah kan maha baik. Tapi ingat ya, jangan cuma berhenti sampai Allah maha baik, tapi Allah juga maha pedih siksaannya. Barakallahu fikum. Begitu Ibu. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan. Silakan Ibu. Boleh. Konsepnya boleh nggak? Ya, Ibu sudah paham pertanyaannya. Boleh nggak misalkan kita tiba-tiba, anak kecil sini lagi jalan-jalan ke luar negeri, ke Australia, apa Amerika gitu. Bocil sini dah. Repeat after me. Ya, ulangin ya sesudah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Niatnya kita kan untuk agar anak ini nih mengucap kalimat syahadat gitu. Boleh, dan itu bukan termasuk bersendau-gurau dalam perkara urusan agama. Dan jamaah juga sebentar dulu ya, maksudnya nggak boleh bersendau-gurau dalam perkara agama, nanti disangkanya harus pandang terus. Enggak. Boleh kok ketawa, ngaji, ketawa apa. Tapi kan tidak dalam rangka mengolok-olok agama. Yang olok-olok tuh biasanya tadi loh jamaah, nggak percaya sama Allah, atau Allah dijadikan bahan candaan, Rasul dijadikan bahan hinaan, ayat Al-Quran dijadikan bahan cemoohan. Itu mengolok-olok. Hari gini, na'udzubillah, misalnya kayak kalimat gitu, hari gini masih, na'udzubillah ya, hari gini masih percaya Tuhan yang nggak kelihatan. Wah, itu udah masuk itu, mengolok-olok agama tuh. Terus dia bilang gini, na'udzubillah summa na'udzubillah, ada kalimat Nabi Muhammad kan, na'udzubillah ya, ada yang bilang Nabi Muhammad kan, na'udzubillahnya, suka sama anak kecil, apa yang disebut depannya P itu, pedofil atau apa gitu-gitu, na'udzubillah. Kalimat itu tuh bahaya tuh. Anda menghina Rasulullah SAW. Bahaya ya jemaah. Mungkin orang ketawa karena itu, ha, tapi hati-hati, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Aduh, kalau kamu begitu dan kamu mati dalam keadaan itu, sungguh kamu sudah kafir sesudah kamu beriman. Kecuali kalau dia bertobat taubatan nasuha. Karena jemaah ya, selagi ada nyawa dan dia belum disampaikan ke kerongkongan sakaratul mautnya, itu pintu tobat masih terbuka. Soalnya Nabi pernah bilang gini, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Sungguh Allah menerima taubat seorang hamba ma lam yugorgir, asalkan nyawanya belum sampai di kerongkongan. Pertanyaannya, emang tahu ini nyawanya udah sampai mana ya? Oh, masih kaki. Udahlah, ayo astagfirullahaladzim. Pada hari itu saat nyawa kita dicabut, azim. 2, kalau orang fasik seperti dikuliti hidup-hidup, kalau orang mukmin seperti air keluar dari ceretnya, dituang gini, set gitu. Jamaah insyaallah tenang wafatnya biiznillah. Wafatnya wafat yang muda. Semoga min ahlil jannah. Berangkatnya sekarang juga. Kalau berangkatnya sekarang siap nggak jemaah? Kalau jelas surga siap. Kalau belum, PR-nya kita di situ jemaah. Gampangnya gini nih. Jadi ada 2 orang. Saya mau ngajak naik gunung. Dadakan. Yang satu A punya semua peralatan gunung, celana taktikal, jaket gunung, tenda, kompor portable, sepatu gunung, siap.
Yang B nggak punya persiapan sama sekali dan nggak punya pengalaman naik gunung. Kira-kira kalau saya dadakan ngajak, ayo naik gunung, yang siap yang A atau yang B? A. Kenapa? Udah siap-siap lah. Pertanyaannya jemaah, mati itu pasti atau tidak pasti? Yakin? Kan pasti ya. Berarti kan kita sebenarnya udah tahu kita nih bakal mati kan? Udah tahu bakal mati nih. Karena udah tahu bakal mati, pertanyaan berikutnya, kenapa nggak siap-siap? Udah tahu mau mati, kenapa nggak siap-siap? Loh jamaah yang jomblo-jomblo, wabil khusus saya mendoakan mudah-mudahan jamaah yang masih single tahun ini segera menikah, amin ya rabbal alamin. Begini loh jamaah, yang jemput anda tuh belum tentu pelaminan loh. Jodohku siapa ya? 170 cm apa 180 cm ya? Dia lagi mikirin tentang jodohnya siapa. Yang jemput bukan pelaminan tapi pemakaman. Banyak gak? Ya kan pasti jemaah. Namanya mati itu pasti. Katanya mati itu pasti, tapi kok selalai ini ya? Katanya kita tuh pengen masuk surga, tapi begitu ditawarkan kalau berangkatnya sekarang siap gak? Kok kita bilang, ah gak siap, cicilannya masih banyak ya. Waduh, PR lah jemaah. Aset mudah-mudahan kalau ada yang nutup. Kalau nggak ada, kata Al-Imam, ada sebagian ulama, saya nggak terlintas namanya siapa, tapi beliau bilang gini, kalau ada aset bisa tutup. Kalau nggak ada aset, minta tolong sama Allah Zat yang Maha Kaya. Ya Allah, Engkau tahu hamba mau menutup itu, tapi hamba nggak punya aset yang bisanya nyicil. Ya Allah, maka mudahkan. Jangan hamba ya Allah wafat sebelum itu hutang lunas. Doa sama Allah. Kalaupun wafat, Allah tahu niatnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyah. Riwayat Muslim, man hamma bihasanatin falam ya'malha, kalau dia berniat baik, falam, tidak ya'malha, terlaksana, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, tetap kamilah, sempurna pahalanya di sisi Allah dari niatnya. Makanya niat dari sekarang. Meninggal pasti ya, betul? Pasti. Saya akan meninggal, ibu akan meninggal. Dan jemaah, mbok sekali-kali itu merem. Besok kalau saya kesendirian di dalam kubur gimana ya? Nah, kalau sekarang jemaah enak, merem, tengok kiri suaminya, tengok kanan ada anaknya atau siapanya gitu, enak. Di sini mah jemaah ada yang nemenin. Besok jemaah sendirian. Mbok bucin sebucin-bucinnya, hei istriku, kamu istri terbaik akoeh, hidupku, cintaku, negeriku, pujaan koeh, aku cinta kamu selamanya. Itu besok anda mati, suami anda gak bakal ikut masuk ke liang kubur untuk menemani anda sama-sama dikubur, enggak. Paling ikut masuk ke liang kubur cuma nampani jasad atau jenazah anda terus dikubur, habis itu berdiri lagi. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, bahaya malah bahkan gitu, nauzubillah. Atau akhirnya asetnya bisa aku kuasai. Astagfirullahaladzim. Makanya jemaah, kita dibangkitkan sendirian. Dibangkitkan apa? Sendirian. Jamaah tuh besok sendiri. Saya juga sendiri. Ih, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Dikira aman nih, manusia gak ada yang tahu nih. Emang dikira Allah gak tahu apa? Amanah yang diselewengkan, manusia gak bisa ngetek. Saya kan punggawa tertinggi. Emang dikira Allah gak bisa cari tahu apa? Manusia taunya wangi, padahal kita menyimpan kebusukan rapat-rapat. Manusia bisa dikelabuhi, tapi Allah kan enggak. Sebentar lagi deh jamaah kayaknya. Kalaupun 60 tahun bentar apa lama? Ibu yang usia 60 sebentar atau lama ibunda? Sebentar. Kayak baru kemarin saya SR Ustadz. Apa ibu SR? Ini satu angkatan semua.
Kayaknya kemarin saya SR sekolah rakyat lah, kok sekarang cucunya udah mau nikah, cicitnya sudah ada 2. Itu kan sebenarnya, nah, jamaah mau hidup sampai 2123 apa gimana? Tentu jemaah. Oh, dijemput ibu? Apaan tuh mas? Waduh. Parah banget. Aduh mas, jangan ini mas. Kayaknya mungkin. Oh, ini kayaknya kode untuk disudahi jemaah. Astagfirullah. Istighfar 3 kali hadirin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tadi itu pertanyaan yang tentang taubat ya jemaah. Jadi intinya tuh taubat 3. 1, harus meninggalkan. Jangan gak ditinggalin. Tinggalin. Yang kedua, nyesel. Yang ketiga, mengisi hari-hari setelah taubat dengan beramal sholih. Harus begitu. Dan hadirin, jangan pernah nunda. Ada orang bilang gini, diajak temannya taubat, terus dia bilang gini, besok saya taubatnya. Malam itu dia tidur dan dia tidak bangun. Kematian emang ada yang tahu? Hadirin tahu kapan tanggalnya, di mana tempatnya, lagi apa? Gak ada kan? Makanya siap-siapnya setiap saat. Nanti kalau malaikat, hambaku, let's go, ayo, siap, ayo, gitu jemaah. Karena siap-siapnya setiap saat. La yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Kalau datang kematian, la yastakhiruna, kamu tidak akan pernah bisa mengakhirkan. Sa'ah au sa'atan, walau sesaat. Malaikat maut datang, hambaku aku cabut nyawanya ya. Tar dulu deh, semenit aja. Ngelobi, emang bisa? Emang dikira punya orang dalam apa? Malaikat orang dalam kan? CS saya kan kamu kan? Tunda dulu lah semenit. Saya mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa jemaah. Kalau udah bilang, set, jadi cabut jemaah. Ada yang sehat, gagah, bugar. Riwayat penyakit tuh nggak ada. Riwayat penyakit vertigo lah, penyakit apa nih? Penyempitan pembuluh darah, penggumpalan apa, ginjal lah, jantung lah, kronis-kronis apa gitu nggak ada. Sehat, lifestyle-nya sehat. Minum air putih doang, kadang minumnya kelapa muda atau jus buah. Hidupnya tuh betul-betul jarang banget makan daging-dagingan, vegetarian banget dan segala macam-macamnya. Ya, meninggal juga jemaah. Emang jemaah kira ada obat penunda kematian? Nggak ada. Minum obat ini dijamin Anda awet muda. Betul, Anda bisa jadi awet muda, tapi tidak mungkin bisa menunda kematian. Minum obat ini dijamin Anda bisa menahan malaikat maut. Waduh. Sebentar lagi, nggak lama, siap-siap. Hartanya di cross check. Yang syubhat-syubhat, remang-remang, pinggirin, sisihkan, taruh untuk aspal, konblok, selokan, atau apa gitu-gitu. Yang halal nikmatin, tenang, tentram, mahal jemaah. Sekali lagi, lebih baik 1 miliar barokah daripada 1 juta kurang barokah. Betul? Betul ya? Lebih baik 1 miliar berkah daripada 1 juta nggak berkah. Abillah, apakah dengan ini mah udah. Tadi bab keberapa hadirin? Ada pertanyaan lagi nggak jamaah? Kayak 51 besok mungkin. Ada pertanyaan lagi? Silakan Ibu Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
Apakah benar? Iya. Jazakumullah. Allah yang melunaskan. Jazakumullah ibu, dan semoga Allah memulakan ibu dan semua yang bertanya dan semua hadirin serta jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kaum muslimin semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Beliau pernah membaca, kalau membaca qul huwallahu ahad 100 kali, maka saat ia wafat belum lunas hutangnya, Allah yang melunaskan hutang-hutangnya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allahu alam, saya baru tahu ilmu ini dan saya tidak tahu itu riwayat siapa, dan kalau di situ ada ibunda riwayat siapa gitu hadisnya, apa tidak ada? Oh iya, kalau kembali ke yang bertanya ke saya, Allahu a'lam, kami nggak tahu tentang perihal itu. Tapi kata Nabi, man hamma bi hasanatin, kalau ini hadis Muslim sahih, siapa yang berniat baik, niat mau melunaskan hutangnya, falam ya'malha, kok nggak terlaksana karena kematian lebih cepat datang daripada yang ia kira, katabahallahu, Allah tetap catat untuknya hasanatan, kebaikan yang dia niatkan untuk melunasi hutangnya itu kamilah, sempurna. Yang saya tahu itu. Tapi yang baca 100 kali hutangnya auto lunas, nanti nggak ada yang nyaur utang lagi, nggak ada yang nyaur utang, nanti cukup baca kalau bu tolong ya, saya pinjam 5 juta boleh? Oh boleh. Ya Allah, saya baca ntar nggak dibayar. Tetap ya jamaah, kewajiban orang yang berhutang bayar hutang, walaupun 1000 perak bayar. Oh, sama ngomong-ngomong begini jamaah ya, kalau bisa nih bab hutang ini tuh jangan berhenti sampai di harta. Sekali lagi kalau bisa bab hutangnya Anda, saya, kita semua ya, jangan berhenti sampai di harta, lanjutin bab hutang janji. Pernah janji nggak sama orang? Oh, bedanya apa janji sama niat? Bedanya kalimat saya berjanji, itu aja. Kalau pengen ikut, mudah-mudahan bisa, itu mah baru niat. Pengen banget deh, itu mah baru niat. Tapi kalau ada kalimat saya berjanji, saya akan membelikan anak saya sepeda, janji tuh, ayo jemaah dilunasin. Suami janji sama istrinya, lalu kemudian istrinya bilang, ayah ingat ya janjinya 20 tahun lalu, katanya ayah ngajak mamah dinner di Telaga Menjer. Penuhi janjinya, jangan sampai tidak dipenuhi janjinya. Jadi tentang bab hutang tuh jangan berhenti sampai harta doang, tapi hutang janji. Kalau udah ngucapnya itu janji, tapi kalau saya mau belum janji, saya niat, itu mah baru niat. Sama kayak nazar. Nazar itu kan kalimatnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni nazartu laka, sesungguhnya aku bernazar ya Allah. Itu baru nazar. Tapi kalau engkau ngumroh ke fulanah yuk, nanti karyawan kita berangkatin umroh, itu mah baru niat, belum janji. Bedanya cuma di kalimat itu doang, saya berjanji. Lah kalau bilangnya iya tok, lah iya toknya itu tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya, mama aku kalau ini beliin ini ya, iya. Janji ya, iya. Ibu walaupun bilang iya, udah berjanji tuh, tepati. Begitu ya jemaah. Barakallah. Iya insya Allah, nggak apa-apa, kan sudah berjanji, tepati aja. Nah ini jemaah, insya Allah kadang sering dipakai insya Allah untuk menghindari sesuatu, padahal insya Allah itu untuk 99,99% pasti. Jadi insya Allah tuh datang, nanti datang ya, insya Allah. Insya Allahnya muslim itu ya datang. Kalau nggak datang dia bilang tidak datang. Oh iya terima kasih undangannya, mohon maaf belum bisa datang ibu, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi kalau bilang insya Allah itu ya 99% iya gitu jemaah. Jangan pakai insya Allah untuk bersembunyi. Barakallahu fikum.
Ya nggak apa-apa, ibu kan baru niat. Lah niatnya tuh sudah diketahui orang. Saya niat ya, nanti nek kamu juara saya belikan sepatu. Baru niat. Ya niat jemaah. Tapi tetap diupayakan untuk diwujudkan. Tapi tidak dihitung sebagai nazar atau janji. Barakallahu fikum. Makanya jemaah, hati-hati ya kalau ngomong sama orang. Terutama suami-suami, hati-hati ngomong sama istri, karena perempuan itu ahli sejarah. Lah iya, nanti kita beli. Oh gitu. Biar dia diam. Tidak boleh. Ini jamaah ya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Nabi mengajarkan tidak boleh berbohong walaupun kepada anak kecil. Lah terus cara nyelimur kayaknya gimana? Ya selimurin aja. Anak bocil jamaah, selimurin tapi tidak bohong. Kodoknya, oh iya kodoknya nakal. Janganlah. Di Tarbiyatul Aulad dulu sebelum corona ada kajian KKS, kajian keluarga sakinah di Masjid Fatimah Zahra hari Ahad jam 8 sampai jam 9 pagi waktu itu. Ada bahasan Tarbiyatul Aulad. Itu diantaranya adalah nggak boleh bohong. Nabi nggak pernah bohong. Walau hatta sama bocil, Nabi itu nggak bohong. Begitu. Kalaupun Nabi bercanda, bercandanya tetap jujur. Bercanda sesuai dengan kejujuran. Begitu Ibunda. Terakhir silakan Ibu. Nah, kan insya Allah itu kan bukti kesungguhan. Ingat ya jamaah, insya Allah itu artinya apa? Jika Allah menghendaki atau jika Allah mengizinkan. Ini sudah nih niat mau ngaji nih, lah kok datang tamunya pas banget. Terus gimana saya harus melakukan, atau apa yang harus saya lakukan kalau saya jam 4 sudah mau ngaji? Pokoknya 4 on time ngaji, ada tamu. Maka jawabannya, ibu ajak tamunya ikut ngaji. Betul apa betul? Tar jam 5 pulang, bro. Begitu jamaah. Barakallahu fikum ibu, sehat lancar barokah selalu. Semoga jamaah keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucunya jamaah shalih shalihah. Putra putrinya jamaah semakin dicintai Allah. Hidup jamaah istiqomah. Wafat kita semua husnul khatimah. Bersaudara di dunia, bersaudara di syurga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih membersamai. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau jamaah ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, save nomor WA saya 0812 13 60 70 20. Wah, ini udah hafal semuanya. Begitu ya sahabat, barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah ya jamaah. Mohon izin Jumat tanggal Jumat besok tanggal 3 kan ya Ustazah? Ibu. Tanggal 3 kan Ustadz yang lain. Tanggal 10 saya izin ya Ibunda. Siap ya, karena sedang safar sebentar. Mudah-mudahan besok November tahun ini kita safar bareng-bareng. Minta anggarannya sama Allah. Amin. Insya Allah kami mendoakan di sana.
Saya minta Ustadz sama Allah, tapi di sebelah kuping suami. Ya Allah. Sehat-sehat jamaah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.